Halo sobat Nime, pus lagi Martial Peak, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah Yangkai kembali dari berbelanja barang-barang pembuatan artefak. Yangkai pun mendapatkan gadis Yan Yang yang telah diuber-uber oleh para kampret, yang membuatnya kini pertarungan pun tidak lagi dapat dihindari. Hingga pada akhirnya Yangkai pun membantai para penyusup itu, dan itu membuat gadis Yan harus muntah melihat kampret-kampret itu digosongkan oleh Yangkai. Setelahnya, Yangkai pun membawa gadis itu kembali masuk ke dalam gua. Dan ketika gadis itu telah bangun dari pingsannya, Yangkai pun memberikan gadis itu buah langka yang ia dapat dari toko. Makanlah ini dulu, nanti aku akan bakar ikan untuk dirimu. Di sela-sela itu juga Yangkai pun bertanya kepada gadis Yan, apakah ia belum pernah melihat orang mati? Tentu aja aku pernah. Tapi kalau mati yang seperti itu, terpanggang dan gosong, aku belum pernah melihatnya. Baiklah. Lain kali jika aku bertarung, tutup aja matamu itu, ujar dari Yangkai. Setelahnya, Yangkai pun juga kini menghabiskan waktu untuk berfokus berkultivasi. Sedangkan untuk gadis Yan Yang, ia sedang membuat artefak tingkat origin pesanan Yangkai. Di sela-sela waktu kultivasinya, Yangkai pun mendapatkan informasi kalau pohon suci miliknya ternyata telah terbangun dari tidur panjangnya. Dan di sini Yangkai pun yang berkunjung ke dalam buku hitam miliknya, yang mendapatkan pohon sucinya ternyata tidak banyak mengalami perkembangan. Selain itu juga Yangkai pun bercerita tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya dan khususnya tentang darah emas itu. Di sini Yangkai pun juga memberikan setetes darah emas miliknya kepada pohon suci itu, dan boom! Pohon itu pun berkembang dengan sangat cepat dan luar biasa. Hingga kini pohon suci itu pun dapat langsung berbuah. Karena memang vitalitas yang ada di dalam darah emas ternyata sungguh sangat luar biasa. Melihat satu tetes darah emas memberikan efek yang sangat luar biasa, kini Yangkai pun akhirnya memberikan tambahan 3 tetes darah emas lainnya kepada pohon itu, dan boom! Membuat pohon itu pun bercahaya hingga membuatnya kini merasa sungguh-sungguh mengantuk. Tapi sebelum ia tidur, pohon suci itu juga menyarankan kepada Yangkai untuk memeriksa buku hitam atau batu hitam miliknya itu. Melihat batu hitam miliknya itu membuat Yangkai pun teringat dengan kata-kata dari Patua Guzu, kalau batu-batu ini akan memberikan kejutan kepada Yangkai. Maka dari itu, kini Yangkai pun mulai memurnikan batu itu dengan cara menggunakan senki miliknya. Tapi sayangnya, setelah beberapa hari tidak ada tanda-tanda perbedaan dengan batu itu, yang membuat Yangkai pun menjadi kesal. Mendapatkan hal seperti itu, awalnya Yangkai pun berpikir apakah kampret tua itu bermain-main dengan kata-katanya. Tapi tiba-tiba saja Yangkai pun merasakan ada suatu reaksi dari salah satu batu itu. Apaan ini? Ada detak jantung. Apakah batu ini hidup? Pikir dari Yangkai. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, di sini Yangkai pun memberikan setetes darah emas miliknya kepada batu itu, dan cling! Batu itu pun bercahaya dan mulai bergerak, bergelinding-gelinding, dan boom! Pecah. Batu itu pun pecah menjadi sosok monster kecil batu. Dan Yangkai pun yang melihat sosok batu golem itu muncul, membuatnya berpikir, apaan tuh? Bentuknya aneh. Setelah batu kecil itu puas memakan cangkangnya sendiri, di sini Yangkai pun berpikir, batu ini sungguh sangat mengecewakan jika ia memang tidak berguna. Tapi satu hal yang pasti, kalau batu kecil ini sungguh sangat menyukaiku. Karena begitu duduk di pangkuan Yangkai, langsung tidur. Dan untuk satu batunya lagi, batu lainnya yang merupakan batu esensi darah, ia ternyata telah menyatu dengan makhluk ini. Setelahnya, beberapa saat kemudian, batu kecil itu pun kini mulai aktif bergerak. Ia berjalan-jalan mendekati tempat di mana Yang bekerja. Dan itu juga membuat Yangkai kesal karena ia takut kalau batu kecil ini akan mengganggu Yang dalam hal bekerja. Dan pada akhirnya Yangkai pun membawa makhluk itu keluar untuk dapat melihat kemampuannya. Dan ternyata makhluk ini dapat menggali sebuah batu dengan sangat-sangat mudah. Setelahnya, Yangkai pun juga kembali masuk ke dalam gua, dan ia mendapatkan batu esensi darah lainnya ternyata masih tidak bereaksi apapun. Dan ketika Yangkai ingin bersantai berkultivasi, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seseorang yang tertawa. Dan ketika ia mendekati asal suara itu, sungguh terkejutnya Yangkai karena di sini ternyata gadis Yan Yang ia tidak mengenakan jubahnya. Maka dari itu terlihatlah jelas bukit bobanya yang padat, bapaunya Mang Uya. Waduh. Walaupun di sini gadis Yan yang telah membawa sebuah artefak buatannya yang ada di ranah origin, tapi di sini Yangkai lebih berfokus melihat boba milik Yan yang nimbul dari balik kain tipis itu. Lihatlah ini adalah artefak tingkat origin, ujar gadis Yan yang begitu antusias dengan hasil karyanya itu.
Ya, gadis Yan begitu yakin dengan hasil karyanya. Ia berujar, selama ada benda ini, aku yakin tidak ada Sand King yang dapat menyakitimu. Ya, kecuali kau membiarkan mereka menghajarmu, tambah gadis itu. Tapi di sini gadis Yan yang terus mengoceh tentang kehebatan hasil karyanya itu terlihat cukup heran kenapa Yang Kai hanya diam aja. Dan ketika ia sadar kalau ternyata bobanya nimbul, ia langsung jongkok malu. Ia juga malu dan juga merasa sekaligus kesal dengan Yang Kai yang dari tadi asik liatin boba miliknya. Tapi di sela-sela gadis itu merepet, Doi juga melihat ada sesuatu yang nongol di sebelahnya yang membuatnya terkejut dan ia melompat ke pelukan Yang Kai. Apaan tuh? Rasanya ada yang menatapku, ujar gadis itu. Apakah ia telah pergi? Ya, dia telah pergi, ujar dari Yang Kai. Tapi begitu ia ingin turun, gadis Yan ini ingin turun, ternyata ada yang nyangkut. Namun begitu ia turun dari pelukan Yang Kai, ia meminta kepada Yang Kai untuk pergi meninggalkan dirinya karena ia ingin membersihkan tubuhnya dulu. Yap, Yang Kai pun paham. Kini Yang Kai pun yang berada di luar goa. Ia merasa kalau kepribadian dari Yang ternyata berbeda dengan gadis Shuyu. Selain itu, demi menyebarkan namanya ke seluruh bidang bintang, Yang Kai pun tidak dapat membiarkan gadis Yan itu pergi. Karena ia harus mengumpulkan pasukannya sendiri yang terdiri dari orang-orang yang sungguh sangat luar biasa. Maka dari itu, di sini Yang Kai ingin meminta maaf kepada gadis Yan karena perbuatannya yang selalu saja menatap pentil milik gadis imut itu. Karena ia takut hal itu akan membuat gadis Yan mulai membenci dirinya. Tapi siapa yang menduga kalau ternyata Yan sendirilah yang datang menemui Yang Kai. Dan ia meminta agar Yang Kai ikut bersama dirinya. Ya, ternyata gadis Yan yang membawa Yang Kai ke kamarnya. Bukan untuk nganu, tapi Doi menunjukkan lubang yang ada di lantai kamarnya, bukan yang ada di tubuhnya. Maaf. Gadis Yan juga tahu kalau ternyata ada makhluk yang muncul dari tempat ini dan ia ingin mempelajari makhluk itu. Ia ingin agar Yang Kai menangkap untuk dirinya. Dengan begitu ia akan melupakan masalah yang sebelumnya, yaitu soal Yang Kai yang terus-terusan menatap pentil miliknya itu. Tapi di sini Yang Kai pun juga tidak mau menangkapnya. Buat apa ditangkap? Tinggal panggil aja. Karena benar saja ketika dipanggil oleh Yang Kai, kini si batu botak itu pun kini muncul kembali. Tapi ketika mau ditangkap oleh gadis Yan, ia melompat ke arah Yang Kai. Dan itu juga membuat gadis Yan, ia tahu kalau makhluk itu adalah makhluk dari ras batu. Apa? Ras batu? Apakah kau mengenalinya? Apakah ras batu itu milikmu? Ya, ini adalah milikku sekarang. Sekarang katakan kepadaku apa itu ras batu? Tanya dari Yang Kai. Gadis Yan ini pun akan menceritakannya kalau ia bisa melihatnya lebih dekat lagi. Dan begitu batu itu dilemparkan oleh Yang Kai, mendarat tepat di atas boba milik gadis Yan. Begitu antusiasnya gadis Yan ketika ia menyadari kalau ini ternyata benar-benar ras batu. Ras batu ini disebut sebagai boneka batu karena memang mereka tidak memiliki akalnya sendiri. Dan mereka bertahan hidup hanya berdasarkan instingnya saja dan juga perintah dari masternya. Awalnya mereka ini terlahir di bawah kondisi alam yang khusus, di mana batu hitam itu tidak memancarkan jejak kehidupan sama sekali, tapi ia juga menyerap banyak esensi mineral yang ada di sekitarannya. Maka dari itu ia dapat tumbuh menjadi dewasa. Tapi untuk dapat menetaskan mereka, hal itu membutuhkan harta spesial, yaitu batu esensi darah. Karena batu esensi darah adalah jantung bagi ras batu. Gadis Yan juga berujar kalau ras batu itu sungguh peka terhadap mineral langka. Dan Yang Kai dapat menggunakannya untuk menemukan banyak tambang mineral. Bahkan Yang Kai dapat menemukan bahan-bahan tingkat origin yang susah untuk dapat ditemukan. Ya, hal itu adalah salah satu kemampuannya. Tapi yang menjadi kemampuan uniknya, ia dapat memurnikan bahan mineral. Dan itu dapat menjadikan ras batu sebagai asisten terkemuka dalam hal pembuatan artefak. Dan jelas, karena Yang adalah seorang pembuat artefak, maka dari itu, Yang Kai, bisakah... Tidak. Sial, aku belum selesai bicara. Tidak, aku sudah tahu kau pasti menginginkannya. Tapi karena gadis Yan ini menginginkannya, Yang Kai pun dapat meminjamkan kepada gadis Yan itu. Yang membuat mata gadis itu pun ini lalu terbelalak. Sungguh? Dan untuk menguji kemampuan dari ras batu itu, di sini gadis Yan memberikan sebuah batu mineral kepada ras batu itu dan langsung hilang dimakannya. Dan begitu batu itu dimurnikan dan dilepaskan, muncul banyak sekali kristal. Mereka sungguh sangat terkejut dengan kemampuannya yang dapat menghasilkan jumlah mineral yang berkali-kali lipat. Tapi tak sampai di sana saja, mereka juga terkejut karena ternyata yang dilepaskan oleh ras batu itu adalah sebuah Space Spirit Crystal.
Space Spirit Crystal ini merupakan salah satu harta berharga di dunia, karena bahan ini dapat digunakan untuk menghalangi deteksi penggunaan kesadaran ilahi yang biasa digunakan untuk membuat cincin dimensi. Di sini gadis Yan juga bertanya kepada Yang Kai, tambang manakah yang sebelumnya telah dikunjungi oleh Yang Kai? Tapi karena boneka batu ini baru saja bangkit beberapa hari, Yang Kai pun juga curiga kalau asal muasal batu ini berasal dari gunung Gua Naga ini. Dan untuk meyakinkan pikirannya, Yang Kai pun meminta kepada ras batu itu untuk keluar gua dan memintanya untuk menggali di luar sana. Setelah beberapa lama, setengah jam kemudian, Yang Kai pun akhirnya masuk ke dalam gua yang dibuat itu. Tapi ketika gadis Yan yang mencoba masuk, bobanya nyangkut. Dan ketika mereka masuk ke dalam gua sana, ternyata benar terdapat tambang Space Spirit Crystal yang membuat gadis Yan ini berujar, "Yang Kai, kita kaya." Tidak, bukan kita, tapi akulah yang kaya. Mendengar itu membuat gadis Yan pun merengek kesal dengan Yang Kai. Di sini gadis Yan juga meminta banyak space crystal untuk dirinya karena ia ingin sekali membuat susunan roh yang dapat membuat mereka berpindah tempat dengan sangat cepat. Bahkan tujuannya adalah ingin membuat suatu portal yang dapat membuat mereka berpindah tempat antar bintang. Tapi begitu Yang Kai bertanya dengan bagaimana bisa gadis ini memahami metode itu dan dari mana ia mempelajarinya, gadis Yan ternyata langsung terdiam dan ia juga berujar kalau ia mempelajarinya sendiri. Tapi ya, di sini Yang Kai pun juga tidak mempermasalahkannya dan ia tidak ingin mengorek informasi itu. Ia mengizinkan kepada gadis Yan untuk mengambil semua Space Spirit Crystal yang memang dibutuhkan oleh gadis Yan itu untuk penelitiannya itu. Dan ia juga langsung mengeluarkan cangkulnya yang selalu aja ia bawa. Bahkan kini, gadis Yan ia juga berpacu cepat dengan bocah batu itu dalam hal menambang Space Crystal ini. Di sela-sela nambang, gadis Yan juga berujar kalau sebenarnya Space Spirit ini dapat digunakan untuk dapat berkultivasi, asalkan penggunanya memahami prinsip ruang. Ya, walaupun ia juga tidak yakin kalau Yang Kai dapat melakukannya. Tapi, terkejutnya dirinya ketika ia tahu dan melihat ternyata Yang Kai dapat melakukannya. Ya, di sini Yang Kai pun menyerap energi yang ada di dalam kristal itu. Bahkan ia juga membandingkan dengan Shine Crystal, karena ia membutuhkan waktu selama 2 jam untuk menyerap satu Shine Crystal, tapi hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk Space Crystal ini. Dan setelah 10 hari menyerap Space Crystal ini, Yang Kai pun yakin kalau kini ia telah dapat membuka teknik merobek ruang dalam jarak yang setidaknya ada 1000 mil lah. Tapi ketika ia membuka matanya, ia mendapatkan gadis Yan yang cemong-cemong. Selain mukanya yang cemong, ia juga terlihat kesal dan menatap ke arah Yang Kai. Dan ketika Yang Kai bertanya, "Kenapa?" Tidak, ia merasa kalau apa yang dilakukannya selama ini percuma karena ia lelah menambang dan ternyata hasilnya tidak signifikan. Maka dari itu ia akan meminta kepada Xiao Xiao untuk membantunya mengumpulkan benda itu untuk dirinya. Ya, gadis Yan yang ini memberikan nama boneka batu itu sebagai Xiao Xiao. Setelahnya mereka pun keluar dari dalam area tambang. Dan di sini gadis Yan untuk menutupi area ini ia menggunakan susunan roh yang ia kuasai. Namun ketika mereka kembali berjalan menuju goa, mereka bertemu dengan bocah Yu Feng yang terlihat sedang pelongo dan begitu Yang Kai menyapanya di sini, bocah Yu pun terlihat sungguh kesal karena ternyata selama ini ia telah mencari Yang Kai dan ia meminta kepada Yang Kai agar segera pergi dari tempat ini. Awalnya Yang Kai pun juga curiga apakah gadis Wu ingin mengusir dirinya, tapi melihat kepribadian dari gadis Wu, tidaklah mungkin ia melakukan ini semua. Maka dari itu, Yang Kai pun juga curiga sepertinya kampret-kampret yang sebelumnya itu yang telah membuat masalah dengan dirinya mulai kembali membuat masalah. Bocah Yu juga terlihat sungguh sangat panik dan ia ingin segera membawa pergi Yang Kai. Selama nona mudanya mencoba untuk menahan keluarganya dari dalam, tapi sayangnya hal itu telah terlambat karena para kampret telah ada di dekat mereka. Dan para kampret itu datang dan dipimpin oleh seorang Pak Tua Botak. Ya, Pak Tua Botak itu memimpin banyak sekali para kultivator, para kampret-kampret yang ada di belakangnya yang ingin segera melenyapkan Yang Kai. Dan di antara para kampret itu ternyata ada satu kampret lainnya yang dikenali oleh Yang Kai, yaitu si Botak Pitak. Ya, si Botak Pitak ini adalah atau merupakan kampret yang berhasil kabur dari pertarungan yang sebelumnya. Tapi di sini gadis Wu yang datang ke tempat ini doi juga bertanya-tanya kenapa Yang Kai masih ada di tempat ini dan juga belum pergi. Dan melihat Yang Kai yang masih ada di tempat ini membuat Pak Tua ini berujar, tidak mencoba untuk kabur. Bagus sekali. Apakah orang itu yang menyakiti tuan muda kita? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Botak Pitak.
Tapi melihat si Pitak itu terlihat sepertinya kena mental, membuat Yang Kai pun berpikir, sepertinya si Pitak itu tidak menceritakan detail pertarungan dirinya yang sebelumnya. Sedangkan untuk kakek tua itu, ia memberikan suatu perintah kepada si Pitak ini untuk menghajar Yang Kai untuk menebus kesalahannya yang sebelumnya. Tapi di sini si Pitak ini pun kena mental dan gak berani melakukannya karena ia tahu kemampuan Yang Kai yang dapat membantai 3 orang yang ada di ranah Sand King seorang diri. Terlebih lagi Yang Kai juga berhasil membuat tuan muda mereka menjadi gila atau cacat mental. Maka dari itu, si Pitak itu pun mencoba untuk kabur daripada harus mati dengan Yang Kai. Namun melihat si Pitak itu mencoba untuk kabur, di sini kampret tua itu pun lalu menangkap si Pitak itu yang ada di udara dan begitu tertangkap, duar, diledakkan tanpa ampun. Dan karena si Pitak telah mati, di sini tua itu, paha tua ini, ia akan turun tangan langsung membunuh Yang Kai seorang diri. Tapi hal itu pun tentu saja mendapatkan protes keras dari gadis Wu. Tapi doi juga kena semprot oleh salah satu tetua keluarganya. Di sini gadis Wu yang mencoba untuk menenangkan situasi dengan cara berujar kalau Yang Kai ini adalah temannya dan mungkin saja masalah mereka yang sebelumnya itu hanyalah masalah kesalahpahaman. Membuat gadis Wu ia kena semprot lagi oleh si kampret tua. Bahkan kampret tua itu juga memberikan ancaman kepada keluarga Haike, keluarganya gadis Wu itu. Karena salah satu anggota keluarga mereka mencoba menentang kehendak dirinya yang ingin segera membunuh Yang Kai. Tapi di sini gadis montok Wu, doi pun juga pasang badan karena merasa Yang Kai ini adalah temannya, terlepas siapapun yang salah di dalam pertikaian Yang Kai yang sebelumnya. Bahkan di sini gadis Wu ia bersedia membayar ganti rugi atas kerugian yang telah terjadi sebelumnya itu. Tapi di sini kampret tua itu pun tidak peduli dengan kata-kata dari gadis Wu itu. Ia juga memberikan 2 opsi untuk gadis Wu, kembali dan pulang ke rumah untuk mendapatkan hukuman atau akan aku seret kau secara paksa untuk segera pulang. Melihat nona mudanya ditekan seperti itu membuat bocah Yu ini kesal dan tidak terima. Perdebatan itu pun pada akhirnya berhenti ketika Yang Kai ia mulai angkat bicara dan mencoba untuk menenangkan gadis Wu. Karena mau bagaimanapun aku lah yang telah berbuat ulah, ujar dari Yang Kai. Bahkan di sini Yang Kai pun juga berujar, kampret tua, kau sungguh arogan sekali. Mendengarkan Yang Kai berujar demikian, di sini kampret tua itu pun kesal dan langsung menyerang Yang Kai dengan kekuatan jiwa miliknya dan boom. Serangan jiwa itu pun ternyata menyerang Yang Kai langsung, tapi di sini Yang Kai pun mengkonternya dan kampret tua itu pun muntah darah. Bagaimana bisa kekuatan spiritualnya itu sekuat itu dapat menghancurkan benang-benang kesadaran ilahiku? Jika aku menggunakan kekuatanku lebih lagi, maka dampaknya yang akan aku terima pasti akan lebih berbahaya lagi, bahkan dapat membunuh diriku, pikir Pak Tua itu. Dan karena dirinya telah diserang duluan, maka dari itu di sini Yang Kai pun mengeluarkan tombak ki miliknya dan siap untuk bertarung. Melihat Yang Kai mengeluarkan senjata kinya membuat Pak Tua itu pun menyadari kalau energi ki yang berasal dari tombak milik Yang Kai memberikan rasa yang tidak nyaman. Dan untuk kampret lainnya, mereka pun juga tahu kalau mereka harus segera mengambil jarak. Begitu juga dengan gadis Yan. Maka dari itu kini tinggallah Yang Kai berhadapan 1 lawan 1 dengan kampret tua itu. Dan di sini Yang Kai pun juga berujar, kampret tua, prinsipku adalah jika orang lain tidak memprovokasiku, maka aku juga tidak akan memprovokasi mereka. Dan karena kau telah memprovokasiku, jangan harap kau bisa pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Kai, di sini kampret tua itu pun melepaskan suatu serangan ke arah Yang Kai. Dan untuk Yang Kai, doi pun melepaskan tombak kinya ke arah serangan dari Pak Tua itu dan boom. Beradulah kekuatan di antara mereka. Dan Yang Kai pun yang melihat itu, ia juga terlihat cukup syok, mengingat ternyata api iblis miliknya tidak dapat membakar serangan milik si kampret tua itu. Bahkan di sini kampret tua itu pun begitu yakin ia dapat membunuh Yang Kai. Karena memang kini terlihatlah serangan milik kampret tua itu ternyata lebih kuat daripada serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai. Selain serangan itu juga datang dari atas, di sini Yang Kai pun juga harus jual beli serangan dengan Pak Tua itu. Tapi untuk serangan si kampret tua itu dari atas, di sini Yang Kai pun juga harus menyiapkan api iblis lainnya di tangannya dan boom. Yang Kai pun bertahan dari serangan jurus aneh dari Pak Tua itu sembari ia juga harus jual beli pukulan dengan Pak Tua itu. Dan itu juga menyandarkan si kampret tua lainnya kalau ternyata Yang Kai ini yang ada di ranah Sain, ternyata bagaimana bisa ia mengimbangi kekuatan dari kampret tua itu yang ada di ranah Sain King tingkat 3. Tetua, lantas apa artinya ini? Artinya keluarga Shu ia telah memilih lawan yang salah, ujar kampret tua itu dan juga gadis Yan.
Pertarungan yang seimbang di antara keduanya agak sedikit bereda ketika si kampret tua itu pun ternyata ia memakan sesuatu, yaitu sebuah pil yang membuat kini boom, si kampret tua itu pun meledakkan ki yang ada di tubuhnya. Dan kini tubuh kampret tua itu pun penuh dengan ki yang berwarna janda. Kini kampret tua itu pun yang tubuhnya telah memiliki ki yang lebih kuat lagi. Ia kembali melepaskan benang-benang ajaib miliknya. Ya, serangan benang-benang itu ternyata berputar-putar dan langsung menerjang Yang Kai dari depan. Dan itu memaksa Yang Kai harus berusaha keras menahan serangan kampret tua itu. Bahkan api iblis milik Yang Kai ternyata tidak dapat membakar benang-benang milik kampret tua itu. Yang Kai yang berusaha keras menahan serangan dari kampret tua itu, ia bertanya apakah benda ini adalah sebuah artefak. Artefak? Tidak. Sutra jiwa ini terbuat dari energi spiritual. Mendengar itu membuat Yang Kai pun tertarik dengan benda ini. Maka dari itu, karena ini telah berada di tanganku, maka aku akan mengambilnya untuk diriku sendiri. Yang Kai pun berhasil menarik benang-benang itu dari tubuh Pak Tua kampret itu, yang membuat kini kampret tua itu pun harus batuk-batuk darah ketika ternyata benang ki miliknya ditarik paksa oleh Yang Kai. Bahkan di sini Yang Kai pun menarik dan juga menyerap semua benang-benang itu kini menjadi miliknya. Terima kasih banyak, ujar dari Yang Kai. Sedangkan untuk kampret tua itu, ia begitu syok dan ia berujar, Bagaimana bisa kau menghapus tanda jiwa yang ada di benang-benang itu dalam sekejap? Hah? Bagaimana? Oh, kampret tua, kau tidak perlu tahu. Tapi yang jelas kalau aku menginginkannya, tentu saja aku akan mengambilnya. Dan setelah alur cerita dari Marshall, pick kita di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dimana di part selanjutnya, kampret tua itu akan mengeluarkan semua kemampuan bertarungnya. Dan Yang Kai juga harus mati-matian bertarung melawan Pak Tua itu sebelum ia menerobos ke ranah Saiyan King. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, thank you.